Soal PTS Bahasa Inggris. Kelas 6 Semester 1. Kurikulum Merdeka. Indikator nomor 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan Sarah kemarin. Untuk menyatakan kegiatan pada waktu lampau, past activities. Apa yang dilakukan oleh Sarah kemarin? Number 1. What did Sarah do yesterday? A. Study. B. Studied. C. Studied. D. Stewed. Three, two, one, go. Jawabannya yang C. Indikator nomor 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk yang benar dari kata kerja tersebut dalam konteks lampau. Apa bentuk lampau yang benar dari kata kerja berbicara? Number 2. What is the correct past tense form of the verb talk? A. Talking. B. Talked. C. Talk. D. Talks. Three, two, one, go. Jawabannya yang B. Indikator nomor 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan Aisyah dan Cici pada akhir pekan lalu. Untuk menyatakan kata kerja dalam waktu lampau. Apa yang dilakukan Aisyah dan Cici akhir pekan lalu? Number 3. What did Isa and Cece do last weekend? A. Dance. B. Danced. C. Dances. D. Dancing. Three, two, one, go. Jawabannya yang B. Indikator nomor 4. Peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk yang benar dari kata kerja tersebut dalam konteks lampau. Apa bentuk lampau yang benar dari kata kerja menulis? Number 4. What is the correct past tense form of the verb write? A. Writing. B. Writed. C. Write. D. Wrote. Three, two, one, go. Jawabannya yang D. Indikator nomor 5. Peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan seorang anak setelah sekolah kemarin untuk memahami kata kerja dalam bentuk lampau. Kemarin, apa yang Cici lakukan setelah pulang sekolah? Number 5. What did Cece do after school yesterday? A. Plays. B. Played. C. Play. D. Playing. Three, two, one, go. Jawabannya yang B. Indikator nomor 6. Peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk yang benar dari kata kerja tersebut dalam konteks lampau. Apa bentuk lampau yang benar dari kata kerja mencuci? Number 6. What is the correct past tense form of the verb wash? A. Washing. B. Wash. C. Washed. D. Washes. Three, two, one, go.
Jawabannya yang C. Indikator nomor 7. Peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan pada liburan terakhir beberapa anak. Untuk memahami kata kerja dalam bentuk lampau. Apa yang kamu lakukan di liburan terakhirmu? Number 7. What did you do on your last holiday? A. Visiting. B. Visited. C. Visit. D. Visits. Three, two, one, go. Jawabannya yang B. Indikator nomor 8. Peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk yang benar dari kata kerja tersebut dalam konteks lampau. Apa bentuk lampau yang benar dari kata kerja melihat? Number 8. What is the correct past tense form of the verb look? A. Looks. B. Look. C. Looking. D. Looked. Three, two, one, go. Jawabannya yang D. Indikator nomor 9. Peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan tim dengan teman-temannya pada akhir pekan lalu untuk memahami kata kerja dalam bentuk lampau. Apa yang dilakukan tim dengan teman-temannya akhir pekan lalu? Number 9. What did Tim do with his friends last weekend? A. Kicked. B. Kick. C. Kicks. D. Kicking. Three, two, one, go. Jawabannya yang A. Indikator nomor 10. Peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk yang benar dari kata kerja tersebut dalam konteks lampau. Apa bentuk lampau yang benar dari kata kerja mengecat? Number 10. What is the correct past tense form of the verb paint? A. Painting. B. Paint. C. Painted. D. Paints. Three, two, one, go. Jawabannya yang C. Indikator nomor 11. Peserta didik dapat mengidentifikasi kata kerja lampau yang tepat untuk menanyakan kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu. Apa yang dilakukannya kemarin? Number 11. What did she do yesterday? Fish in the kitchen. A. Cooking. B. Cooked. C. Cooks. D. Cook. Three, two, one, go. Jawabannya yang B. Indikator nomor 12. Peserta didik dapat menggambarkan kegiatan yang sedang berlangsung di masa lampau dengan menggunakan kata kerja lampau yang tepat. Apa yang dilakukan Yosua pada hari Minggu lalu? Number 12. Joshua, football in the yard last Sunday. What was Joshua doing last Sunday? A. Played. B. Plays. C. Play. D. Playing.
Jawabannya yang A. Indikator nomor 13. Peserta didik dapat menggambarkan kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu di masa lalu, dengan menggunakan kata kerja lampau yang sesuai. Apa yang dilakukan Made dan Yoshua pada hari Sabtu lalu? Number 13. Made and Joshua, to school last Saturday. What did Made and Joshua do last Saturday? A. Go. B. Goed. C. Going. D. Went. Three, two, one, go. Jawabannya yang D. Indikator nomor 14. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menggunakan kata kerja lampau yang tepat untuk mendeskripsikan kegiatan yang telah dilakukan di masa lampau. Ayah saya mengecat dinding minggu lalu. Apa yang dilakukan ayah saya minggu lalu? Number 14. My father, the wall last week. What did my father do last week? A. Painted. B. Paints. C. Painting. D. Paint. Three, two, one, go. Jawabannya yang A. Indikator nomor 15. Peserta didik dapat menjelaskan kegiatan yang sedang dilakukan pada waktu tertentu di masa lampau, dengan menggunakan kata kerja lampau yang sesuai. Cici sedang belajar matematika semalam. Apa yang sedang dilakukan Cici semalam? Number 15. Cici, math last night. What was Cici doing last night? A. Study. B. Studied. C. Studies. D. Studying. Three, two, one, go. Jawabannya yang B. Indikator nomor 16. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menggunakan kata kerja lampau yang tepat untuk mendeskripsikan kegiatan yang telah dilakukan di masa lampau. Cici menulis surat semalam. Apa yang dilakukan Cici semalam? Number 16. Cici, a letter last night. What did Cici do last night? A. Wrote. B. Writes. C. Writing. D. Write. Three, two, one, go. Jawabannya yang A. Indikator nomor 17. Peserta didik dapat mengidentifikasi kata kerja lampau yang tepat untuk menanyakan kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu. Aisyah membaca sebuah buku kemarin. Apa yang dilakukan Aisyah kemarin? Number 17. Isa, a book yesterday. What did Isa do yesterday? A. Reads. B. Read. C. Reading. D. To read. Three, two, one, go. Jawabannya yang B. Indikator nomor 18. Peserta didik dapat menggambarkan kegiatan yang sedang dilakukan pada waktu tertentu di masa lampau dengan menggunakan kata kerja lampau yang sesuai. Made tidur di atas ranjang semalam.
Apa yang sedang dilakukan Made di atas ranjang semalam? Number 18. Maid on the bed last night. What was Maid doing on the bed last night? A. Sleeping. B. Sleeps. C. Slept. D. Sleep. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang C. Indikator nomor 19. Peserta didik dapat mengidentifikasi kata kerja lampau yang tepat untuk menanyakan kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu. Yoshua menemui temannya pada hari Minggu lalu. Apa yang dilakukan Yoshua pada hari Minggu lalu? Number 19. Joshua, his friend last Sunday. What did Joshua do last Sunday? A. Meets. B. Met. C. Meeting. D. Meet. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang B. Ibu mencuci tangannya kemarin. Apa yang dilakukan ibu kemarin? Number 20. Mother, her hands yesterday. What did mother do yesterday? A. Washes. B. Wash. C. Washing. D. Washed. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang D. Indikator nomor 21. Peserta didik dapat memahami dan menggunakan kata kerja dalam bentuk past tense, simple past, untuk menjelaskan aktivitas yang dilakukan pada waktu tertentu di masa lampau. Apa yang kamu lakukan semalam? Number 21. What did you do last night? A. Studied. B. Cooked. C. Listened. D. Danced. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang A. Indikator nomor 22. Peserta didik dapat memahami dan menggunakan kata kerja dalam bentuk past tense, simple past, untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi pada hari sebelumnya. Apa yang dia lakukan kemarin? Number 22. What did he do yesterday? A. Watched. B. Played. C. Washed. D. Talked. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang A. Indikator nomor 23. Peserta didik dapat menggunakan kata kerja dalam bentuk past tense, simple past, untuk menceritakan aktivitas yang telah dilakukan pada waktu lampau yang spesifik. Apa kegiatan yang kamu lakukan kemarin? Number 23. What activity did you engage in yesterday? A. Looked. B. Visited. C. Kicked. D. Wrote. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang A.
Indikator nomor 24. Peserta didik dapat menggunakan kata kerja dalam bentuk past tense, simple past, dengan tepat ketika menjelaskan kegiatan yang dilakukan pada malam hari sebelumnya. Bagaimana kamu menghabiskan pagimu? Number 24. How did you spend your morning? A. Slept on the bed. B. Read a book. C. Went to school. D. Danced together. Three, two, one, go. Jawabannya yang C. Indikator nomor 25. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menggunakan kata kerja dalam bentuk past tense, simple past, untuk menggambarkan tindakan yang terjadi pada waktu lalu. Apa yang kamu lakukan semalam? Number 25. What did you do last night? A. Cooked. B. Called. C. Played. D. Washed. Three, two, one, go. Jawabannya yang B. Indikator nomor 26. Peserta didik dapat menggunakan kata kerja dalam bentuk past tense, simple past, untuk menyampaikan informasi tentang aktivitas yang dilakukan pada malam sebelumnya. Apa yang dilakukannya semalam? Number 26. What did he do last night? A. Studied. B. Listened. C. Talked. D. Visited. Three, two, one, go. Jawabannya yang B. Indikator nomor 27. Peserta didik dapat menggunakan kata kerja dalam bentuk past tense, simple past, untuk menjelaskan aktivitas yang telah dilakukan pada hari sebelumnya. Kegiatan apa yang kamu lakukan kemarin? Number 27. Which activity did you do yesterday? A. Watched. B. Danced. C. Kicked. D. Wrote. Three, two, one, go. Jawabannya yang A. Indikator nomor 28. Peserta didik dapat menggunakan kata kerja dalam bentuk past tense, simple past, untuk menggambarkan cara mereka menghabiskan waktu luang pada hari sebelumnya. Bagaimana kamu menghabiskan waktu luangmu kemarin? Number 28. How did you spend your free time yesterday? A. Slept. B. Read. C. Went. D. Played. Three, two, one, go. Jawabannya yang B. Indikator nomor 29. Peserta didik dapat menggunakan kata kerja dalam bentuk past tense, simple past, untuk menjelaskan aktivitas yang terjadi sebelum mereka tidur pada malam sebelumnya. Apa yang ibumu lakukan sebelum tidur semalam? Number 29. What did your mother do before bed last night? A. Cooked. B. Called. C. Washed. D. Looked. Three, two, one, go.
Jawabannya yang C. Indikator nomor 30. Peserta didik dapat kata kerja dalam bentuk penggunaan past tense, simple past, untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan setelah makan malam pada hari sebelumnya. Apa yang dia lakukan setelah makan malam kemarin? Number 30. What did she do after dinner yesterday? A. Studied. B. Listened. C. Talked. D. Visited. Three, two, one, go. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menentukan kapan aktivitas terjadi berdasarkan adverbia waktu dalam kalimat. Joshua berjalan ke museum Senin lalu. Kapan Joshua berjalan ke museum? Apakah A. Minggu lalu, B. Kemarin, C. Senin lalu, atau D. Malam tadi? Joshua walked to the museum last Monday. When did Joshua walk to the museum? A. Last week. B. Yesterday. C. Last Monday. D. Last night. Three, two, one, go. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memilih aktivitas masa lalu berdasarkan adverbia waktu yang diberikan dalam kalimat. Apa yang dilakukan Aisyah kemarin? Apakah A. Bertemu neneknya, B. Minum air, C. Pergi ke museum, atau D. Membeli tiket? What did Aisha do yesterday? A. Met her grandma. B. Drank some water. C. Went to the museum. D. Bought some tickets. Three, two, one, go. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menentukan waktu aktivitas berdasarkan adverbia waktu yang diberikan dalam kalimat. Cici mengunjungi neneknya bulan lalu. Kapan Cici mengunjungi neneknya? Apakah A. 2 hari yang lalu, B. Kemarin, C. Minggu lalu, atau D. Bulan lalu? Cece visited her grandma last month. When did Cece visit her grandma? A. 2 days ago. B. Yesterday. C. Last week. D. Last month. Three, two, one, go. Jawabannya yang D. Peserta didik dapat memilih waktu yang tepat untuk aktivitas yang dilakukan berdasarkan adverbia waktu dalam kalimat. Apa yang Made lakukan malam tadi? Apakah A. Berbicara dengan Joshua, B. Mendengarkan musik, C. Membeli tiket, atau D. Minum air? What did May do last night? A. Talked to Joshua. B. Listened to music. C. Bought tickets. D. Drank water. Three, two, one, go. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menentukan waktu aktivitas berdasarkan adverbia waktu dalam kalimat. Joshua membeli tiket Senin lalu. Kapan Joshua membeli tiket? Apakah A. Minggu lalu, B. 2 hari yang lalu, C. Senin lalu, atau D. Kemarin?
Joshua bought tickets last Monday. When did Joshua buy tickets? A. Last week. B. 2 days ago. C. Last Monday. D. Yesterday. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menentukan kapan aktivitas terjadi berdasarkan adverbia waktu yang digunakan dalam kalimat. Cici membawa beberapa buku sejam yang lalu. Sudah berapa lama Cici membawa beberapa buku? Apakah A. Kemarin, B. Malam tadi, C. Sejam yang lalu, atau D. Minggu lalu? Cece brought some books an hour ago. How long ago did Cece bring some books? A. Yesterday. B. An hour ago. C. Last month. D. Last night. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menentukan jenis aktivitas yang diberikan dalam kalimat berdasarkan adverbia waktu. Apa yang Aisyah berikan kepada Cici kemarin? Apakah A. Kon es krim, B. Buku, C. Komik, atau D. Air? What did Aisha give Cece yesterday? A. An ice cream cone. B. A book. C. A comic. D. Water. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mencocokkan aktivitas masa lalu dengan waktu yang tepat berdasarkan informasi yang diberikan. Joshua dan Made berbicara satu sama lain kemarin. Kapan Joshua dan Made berbicara satu sama lain? Apakah A. Malam tadi, B. 2 hari yang lalu, C. Minggu lalu, atau D. Kemarin? Joshua and Maid talked to each other yesterday. When did Joshua and Maid talk to each other? A. Last night. B. 2 days ago. C. Last week. D. Yesterday. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang D. Peserta didik dapat menentukan waktu yang tepat untuk aktivitas masa lalu berdasarkan adverbia waktu. Made membaca majalah 2 hari yang lalu. Apa yang dilakukan Made 2 hari yang lalu? Apakah A. Membaca majalah, B. Berbicara dengan Joshua, C. Mengunjungi neneknya, D. Membeli tiket? Maid read a magazine 2 days ago. What did Maid do 2 days ago? A. Read a magazine. B. Talked to Joshua. C. Visited her grandma. D. Bought tickets. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat memilih kapan aktivitas terjadi berdasarkan adverbia waktu yang diberikan dalam kalimat. Terakhir kali Aisyah dan Cici minum air tadi pagi. Kapan terakhir kali Aisyah minum air? Apakah A. Tadi pagi, B. 2 hari yang lalu, C. Malam tadi, atau D. Akhir pekan lalu? The last time Aisha and Cece drank water was this morning. When was the last time Aisha drank water? A. This morning. B. 2 days ago. C. Last evening. D. Last weekend.
2, 1, go. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan adverbia waktu yang sesuai berdasarkan teks. Lengkapilah kalimat berikut. Senin lalu, Cici berada di mana? Apakah A. Tempat bermain, B. Museum, C. Perpustakaan, atau D. Kantin? Complete the sentence. Last Monday, Cece was in the A. Playground, B. Museum, C. Library, D. Canteen. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan aktivitas yang dilakukan oleh subjek berdasarkan adverbia waktu. Apa yang dibaca Aisyah di perpustakaan? Apakah A. Sebuah komik, B. Sebuah majalah, C. Sebuah buku cerita, atau D. Sebuah buku tarian tradisional? What did Aisha read in the library? A. A comic, B. A magazine, C. A storybook, D. A traditional dancing book. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan durasi aktivitas berdasarkan adverbia waktu dalam teks. Lengkapi kalimat berikut. Cici sedang duduk di meja dengan tumpukan buku di sekelilingnya, tampak frustrasi. Jam dinding menunjukkan waktu 1 jam telah berlalu. Cici akhirnya menemukan buku yang dicari setelah apa? Apakah A. 1 jam, B. 2 jam, C. 10 menit, atau D. Kemarin malam? Complete the sentence. Cece is sitting at a desk surrounded by piles of books, looking frustrated. The wall clock shows that 1 hour has passed. Cece finally found the book she was looking for after A. 1 hour, B. 2 hours, C. 10 minutes, D. Last night. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menentukan waktu aktivitas berdasarkan adverbia waktu yang digunakan dalam kalimat. Cici membaca buku cerita minggu lalu. Sudah berapa lama Cici membaca buku cerita? Apakah A. Minggu lalu, B. Kemarin, C. Bulan lalu, atau D. 2 hari yang lalu? Cece read a storybook last week. How long ago did Cece read a storybook? A. Last week, B. Yesterday, C. Last month, D. 2 days ago. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar menggunakan adverbia waktu. Susunlah kata-kata berikut. Cici, minggu lalu, membaca buku cerita. Apakah susunan yang benar adalah A. Cici minggu lalu membaca buku cerita, B. Minggu lalu membaca Cici buku cerita, C. Cici membaca buku cerita minggu lalu, atau D. Buku cerita minggu lalu membaca Cici? Arrange the words. Cece, last, read, week, a book. A. Cece last week read a book. B. Last week read Cece a book. C.
Cece read a book last week. D. A book last week read Cece. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memilih aktivitas yang dilakukan berdasarkan adverbia waktu dalam kalimat. Cici mencari buku malam tadi. Apa yang Cici lakukan malam tadi? Apakah A. Minum air, B. Membaca majalah, C. Mencari buku, atau D. Bermain di taman bermain? Cece was looking for the book last night. What was Cece doing last night? A. Drinking water. B. Reading a magazine. C. Looking for a book. D. Playing in the playground. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang D. Peserta didik dapat memahami perasaan subjek terhadap aktivitas masa lalu berdasarkan adverbia waktu. Bagaimana perasaan Cici tentang tarian tradisional? Apakah A. Dia tidak menyukainya, B. Dia bingung tentang itu, C. Dia menyukainya, atau D. Dia lupa tentang itu? How did Cece feel about traditional dancing? A. She didn't like it. B. She was confused about it. C. She liked it. D. She forgot about it. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menentukan aktivitas yang dilakukan berdasarkan adverbia waktu yang digunakan dalam kalimat. Apa yang Ayu lakukan di perpustakaan? Apakah A. Meminjam buku cerita, B. Membeli komik, C. Minum air, atau D. Mengunjungi Cici? What did Ayu do in the library? A. Borrowed a storybook. B. Bought a comic. C. Drank water. D. Visited Cece. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menentukan kapan aktivitas terjadi berdasarkan adverbia waktu yang diberikan dalam kalimat. Aisyah memberikan kon es krim kepada Cici kemarin. Kapan Aisyah memberikan kon es krim kepada Cici? Apakah A. Minggu lalu, B. Kemarin, C. Bulan lalu, atau D. 2 hari yang lalu? Aisha gave Cece an ice cream cone yesterday. When did Aisha give Cece an ice cream cone? A. Last week. B. Yesterday. C. Last month. D. 2 days ago. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan alasan subjek melakukan aktivitas masa lalu berdasarkan adverbia waktu. Lengkapilah kalimat berikut. Wati mencari buku tarian tradisional karena apa? Apakah A. Dia merasa lelah, B. Dia ingin menari, C. Dia menyukai tarian, atau D. Dia ingin pergi ke perpustakaan? Complete the sentence. Wati looked for a traditional dancing book because A. She was tired. B. She wanted to dance. C. She liked dancing. D. She wanted to go to the library. 3, 2,
Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar menggunakan adverbia waktu. Susunlah kata-kata berikut. Cici dan Aisyah di minggu lalu taman bermain berada. Apakah susunan yang benar adalah A. Cici dan Aisyah berada di taman bermain minggu lalu. B. Di taman bermain Cici dan Aisyah berada minggu lalu. C. Minggu lalu berada Cici dan Aisyah di taman bermain. Atau D. Taman bermain Cici dan Aisyah berada di minggu lalu. Arrange the words. Were, in, Aisha, and, last, Cici, week, the playground. A. Cici and Aisha were in the playground last week. B. In the playground Cici and Aisha were last week. C. Last week were Cici and Aisha in the playground. D. The playground Aisha and Cici were in last week. Three, two, one, go. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menentukan kapan aktivitas dilakukan berdasarkan adverbia waktu yang digunakan dalam kalimat. Cici membawa beberapa buku sejam yang lalu. Kapan Cici membawa beberapa buku? Apakah A. Kemarin, B. Malam tadi, C. Sejam yang lalu, atau D. Minggu lalu? Cici brought some books an hour ago. When did Cici bring some books? A. Yesterday. B. Last night. C. An hour ago. D. Last week. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memilih perasaan subjek terhadap aktivitas masa lalu berdasarkan adverbia waktu dalam kalimat. Bagaimana perasaan Joshua dan Siti tentang meminjam buku? Apakah A. Mereka tidak menyukainya. B. Mereka merasa senang. C. Mereka merasa lelah. Atau D. Mereka lupa. How did Joshua and Siti feel about borrowing books? A. They didn't like it. B. They was happy. C. They was tired. D. They forgot. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menentukan kapan subjek bertemu dengan orang lain berdasarkan adverbia waktu dalam kalimat. Siti dan Banu bertemu di perpustakaan Senin lalu. Kapan Siti dan Banu bertemu di perpustakaan? Apakah A. Kemarin, B. Senin lalu, C. 2 hari yang lalu, atau D. Malam tadi? Siti and Banu met at the library last Monday. When did Siti and Banu meet in the library? A. Yesterday. B. Last Monday. C. 2 days ago. D. Last night. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memilih aktivitas yang dilakukan berdasarkan adverbia waktu yang digunakan dalam kalimat. Apa yang dilakukan Aisyah pada Senin lalu? Apakah A. Membaca komik, B. Membaca majalah, C. Mengunjungi neneknya, atau D. Berbicara dengan Joshua? What did Aisha do last Monday? A. Read a comic. B. Read a magazine. C. Visited her grandma. D. Talk to Joshua.
3, 2, 1, go. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan aktivitas masa lalu berdasarkan adverbia waktu dalam teks. Lengkapilah kalimat berikut. Malam tadi, Made melakukan apa? Apakah A. Membaca majalah, B. Berbicara dengan Joshua, C. Minum air, atau D. Pergi ke taman bermain? Complete the sentence. Last night, Made. A. Read a magazine. B. Talked to Joshua. C. Drank some water. D. Went to the playground. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar menggunakan adverbia waktu. Susunlah kata-kata berikut. Cici, buku, komik, malam, membaca, cerita, lalu. Apakah susunan yang benar adalah A. Malam lalu Cici membaca buku cerita komik. B. Cici membaca buku komik cerita malam lalu. C. Buku komik cerita Cici membaca malam lalu. Atau D. Membaca malam lalu buku komik cerita Cici. Arrange the words. CC, A. Comic, read, book, last, night. A. Last night CC read a comic book. B. CC read a comic book last night. C. A comic book CC read last night. D. Read last night a comic book CC. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menentukan kapan aktivitas masa lalu terjadi berdasarkan adverbia waktu. Made berbicara dengan Joshua 2 hari yang lalu. Sudah berapa lama Made berbicara dengan Joshua? Apakah A. 2 hari yang lalu, B. Minggu lalu, C. Malam tadi, atau D. Kemarin? Maid talked to Joshua 2 days ago. How long ago did Maid talk to Joshua? A. 2 days ago. B. Last week. C. Last night. D. Yesterday. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menentukan kapan subjek melakukan aktivitas berdasarkan adverbia waktu. Joshua meminjam banyak buku Senin lalu. Kapan Joshua meminjam banyak buku? Apakah A. Kemarin, B. Bulan lalu, C. 2 hari yang lalu, atau D. Senin lalu? Joshua borrowed many books last Monday. When did Joshua borrow many books? A. Yesterday. B. Last month. C. 2 days ago. D. Last Monday. 3, 2, 1, go. Jawabannya yang D. Peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan cara subjek meminta maaf berdasarkan adverbia waktu yang diberikan dalam teks. Bagaimana Cici meminta maaf kepada Bu Nina? Apakah A. Dia meminta maaf karena terlambat. B. Dia lupa untuk meminta maaf. C. Dia menulis surat. Atau D. Dia berjanji untuk tepat waktu. How did Cici say sorry to Bu Nina? A. She apologized for being late. B. She forgot to say sorry. C.
She wrote a letter. D. She promised to be on time. Three, two, one, go. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.